Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat Bang Doger? Ya, pasti. Alhamdulillah, para pemirsa penonton setia BRD TV, kembali lagi dengan kami di sini. Dengan saya Wahyudin. Pada malam hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita-cerita misteri, cerita-cerita yang serem, menegangkan, kejadian yang nyata yang dialami oleh rekan kita, sahabat kita pada malam ini yang akan menyampaikan ceritanya langsung. Kejadian yang dia alami yaitu berupa melihat makhluk gaib. Jadi pada malam ini kita akan langsung kita kenalan dulu biar lebih dekat, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu ya dengan rekan kita yang akan bercerita ini. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ini mukanya kan udah nggak asing lagi. Coba dilihat dulu, perhatikan. Ya. Mukanya kocak emang. Mudah-mudahan sih nggak ada danta orangnya. Iya. Ini nama aslinya Bang Wahyu. Bang Wahyu ya? Wahyu. Wahyu aja? Wahyu aja. Atau Wahyu doang? Wahyu doang boleh. Iya, Wahyu doang. Wahyu aja. Biasa Bang dipanggil apa? Doger. Wah, Doger. Doger. Jadi di sini di Kampung Ngamudua ini lebih dikenal dengan Bang Doger, ya. Tetapi kalau insan atau pemirsa YouTuber, lebih terkenalnya ini dalam video kita, yang film-film kita yang komedi ini dikenal dengan Haji Boan. Haji Boan. Haji Boan. Haji Boan orang yang terlanjur kaya. Yang duitnya selemari nggak habis-habis. Nah, gitu. Jadi malam ini kita akan langsung, alhamdulillah, kedatangan rekan kita nih yang akan bercerita langsung mengenai pengalaman pribadi, kenyataan tanpa dibuat-buat, tanpa disetting-setting, memang cerita yang pernah dia alami langsung. Cerita real. Cerita real ya. Jadi suatu ketika saya pernah dengar langsung dari tim mancing ya. Tim mancing di sini, jadi Kampung ini ada tim mancing. Tim mancing ini Bang Petok kemarin pernah ngomong ke saya. Dia katanya Bang Doger pernah ketemu setan pas mancing. Jadi kita sekarang mau dengar langsung ceritanya Bang Doger ini ketika bertemu dengan makhluk gaib, ceritanya dia. Nah, jadi sekarang kita dengarkan langsung ya dengan Bang Doger. Oke, Bang Doger? Ya. Sudah siap ini? Siap. Iya. Ini Bang Doger tidak akan cerita. Ini ceritanya kapan Bang Doger ini kejadian ini? Pada waktu itu Suara agak keras sedikit biar kita kan penonton ini memang sudah nunggu-nunggu nih cerita yang seperti ini, biar bahasa kitanya penonton nanti biar nggak penasaran. Jadi ceritanya ya biar suaranya biar kenceng dan juga bentar biar jelas cerita alur ceritanya. Waktu itu hari Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis. Sekitar jam 1-an itu kejadian. Jadi Rabu malam Kamis Bang Doger ini mancing ya. Mancing sendirian apa bareng-bareng? Sendiri. Wah, berani juga jam 1 itu. Ya, saya emang kalau mancing nggak pernah rame-rame. Selalu sendiri. Berarti emang mental baja ini. Mental baja. Pemberani ini. Dulu pemberani, entar mungkin kalau cerita ini jadi takut dia. Oke. Jadi Bang Doger ini malam Kamis dia ini langsung mancing sendiri. Di pemancingan mana tuh? Bang Amar di ini Kober. Jadi Kober itu masuk ke dalam, ada pemancingan Kober. Dari Kober itu Bang Doger ini mancing sendiri malam-malam jam 12:30. Jam 1-an. Nah, ke sono naik kendaraan apa? Saya diantar sama teman. Oh, temennya. Jadi Bang Doger diantar mancing sama temennya, mancing ikan ya? Mancing ikan. Bukan mancing konde, bukan? Bukan. Mancing ikan. Mancing ikan. Jadi Bang Doger ini mancing ikan. Kejadiannya malamnya. Ketika itu malam Kamis, kira-kira suasananya kan di Kober itu memang kalau siang aja memang serem. Ini apalagi malam. Wah, yang pastinya bulu kuduk merinding ini.
Karena emang masih banyak pohon-pohon pisang gitu. Pohon pisang ya, kanan kiri pohon pisang. Masih bala, banyak tumbuh-tumbuhan juga, kebun-kebun apa namanya, ilalang ya. Jadi kejadiannya malam itu, coba kita langsung dengarkan aja ceritanya ya, biar kita lebih jelas, biar nggak lebih penasaran. Kita dengarkan cerita misteri yang dialami langsung oleh Bang Doger ini. Baginya Bang Doger aja ya, biar lebih akrab. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, silakan. Jadi pada hari Rabu itu Malam Kemis ya. Malam Kemis, saya emang biasa banget mancing sore. Habis maghrib dah. Habis maghrib. Iya. Jadi pulang kerja ya? Pulang kerja itu langsung mancing. Kerjanya di mana Bang Doger? Saya di Gudang Ciki. Gudang Ciki. Oh, di gudang, jadi kerjanya di Gudang Ciki. Bagian pengiriman. Keranji. Samping Telkom. Keranji Ujung apa Keranji Baru? Keranji Ujung. Jadi Bang Doger ini kerjaannya sehari-hari sebagai pengantar barang di Keranji, toko sembako. Jadi sehari-hari kegiatannya, aktivitasnya mancing, ngirim barang. Nah, malam-malamnya karena mungkin kesibukannya terlalu capek, dia mau refreshing mancing ya. Jadi silakan lanjutkan. Ya pada saat itu suaranya kenceng Bang Doger. Saya berangkat mancing deh. Habis maghrib. Berangkat ya. Berhubung nggak ada kendaraan, saya minta anterin temen saya. Ya berdua berarti sana ya, dianterin dulu ya. Anterin, nyampe sana dia pulang kan. Saya tinggal sana. Memang pada malam itu sih rame yang mancing. Jadi ketika maghrib itu memang masih banyak orang ya? Masih banyak orang. Ada kira-kira berapa? 5 orang, 10? Lebih, 15-an ada. 15 malam itu memang mungkin masih sore, masih rame ya? Masih banyak yang mancing? Masih banyak yang mancing. Emang cuaca itu waktu itu tuh emang udah mendung-mendung mau hujan. Jadi suasananya agak gerimis, mendung hujan. Udah mau hujan. Biasanya kalau di kebun ya, nggak hujan aja suasananya dingin. Ini apalagi hujan, wah makin greget. Iya. Oke. Kita lanjutin, lanjut ya. Oke. Jadi pas malam itu sekitar jam 10-an tuh masih rame. Masih banyak orang. Dan pada waktu itu tuh gerimis ya. Akhirnya kan tengah malam tuh gerimis rintik-rintik sama angin kenceng juga tuh. Jadi selain gerimis ada angin juga nih. Ada angin juga. Itu godaan juga, mau suruh pulang kali ini kayaknya. Iya. Akhirnya pulang dah tuh satu persatu. Jadi teman semuanya itu satu-satu pulang ya. Satu pulang. Tinggal saya berdua sama Bang Bolot. Bang Bolot? Iya, tetangga saya itu emang kebetulan mancing juga dia. Namanya Bang Bolot? Bang Bolot. Bang Bolot ya. Ini Bang Bolot temannya Bang Doger, bukan yang di TV ya. Ini beda lagi tuh mah. Bang Bolot film komedi Haji Bolot. Ini Bang Bolot ya. Bang Bolot. Jadi tinggal berdua sama Bang Bolot nih. Kira-kira jam berapa tuh? Jam 1 atau jam 12? Udah mulai jam 12 lewat. Jam 12 lewat, jadi masih tinggal berdua. Bang Bolot sama Bang Doger. Ya. Lanjut Bang Doger. Bang Bolot itu pulang ngajakin saya sebenarnya. Bang Doger, mau bareng nggak pulang? Saya nggak mau kan, orang masih dapat dikit, baru dapat 3 ekor. Oh, jadi baru dapat dikit. Ikan apa itu Bang Doger? Ikan lele. Jadi mancing lele dia, baru dapat 3 ekor. Bang Bolot ngajakin saya pulang. Saya bilang, udah ntar aja dah. Bang Bolot jangan duluan, saya bilang gitu. Saya masih nanggung. Itu posisi emang gerimis tuh. Bang Bolot mungkin agak iseng juga dia, makanya ngajakin bareng. Di pemancingan berduaan. Iya. Tempatnya serem, gimana nggak mau negangkan, nggak serem. Hujan lagi. Iya. Lanjut Bang Doger. Bang Bolot ngajakin bareng karena iseng mungkin. Cuman saya nanggung ya kan, baru dapat sedikit. Iya. Nanggung. Akhirnya saya tolak dah. Biar Bang Bolot duluan. Bang Bolot pulang, belum balik modal katanya mungkin. Ya lanjut. Nah pas itu semakin malam tuh semakin dingin tuh. Hawa-hawa merinding tuh udah mulai timbul. Oh jadi sebelum kejadian emang udah ada tanda-tanda ya? Tanda feelingnya udah mulai keluar nih ya? Merinding begitu, udah mulai merinding? Udah mulai merinding. Iya. Berhubung hujan, angin ya kan. Jadi udah aura takut itu udah mulai muncul. Lanjut. Akhirnya nggak lama Bang Bolot pulang tuh. Saya ngikut pulang akhirnya.
Nyusul, cuman Nyusul. Dia udah duluan apa? Udah Gimana? duluan. Oh, dia duluan. Kemudian Bang Duan nyusul. iya berhubung iseng juga saya kan. Akhirnya saya pulang dah tuh. Nggak minta anterin juga nggak sama yang lain? Kali ada situ. Enggak. Jadi pas malam itu tuh ada yang jaga empang itu namanya Bang Bontot. Oh, jadi penjaga empang. Jadi yang jaga empang ini yang punya empang namanya Bang Bontot. Bang Bontot. Saya biasa dianterin sama dia kalau pulang. Biasa dianterin tuh sama Bang Bontot. Cuman malam itu emang kelihatannya dia capek. Dia Bang capek Bontot ya. itu. Mungkin dari pagi dia udah jaga empang dari mulai pagi sampai malam. Mungkin gerimis juga, malas jalan, ngantuk, Iya. capek juga, jadi nggak mau nganterin ya. Jadi emang pas waktu itu tuh dia udah tidur. Dia tidur. Bang Bontot itu. Saya bangunin karena saya iseng ya kan, biasanya kan dianterin sama Bang Bontot tuh. Saya bangunin, Tot, anterin saya pulang yuk. Saya bilang gitu. Ngantuk nih kata dia gitu kan. Masih ngantuk nih gua, udah lu tadi dianterin sama si Bang Bolot nggak mau. Jajak Bang Bolot lu ngapa agak mau tadi bareng? Dia bilang gitu. Ya udah dah. Kalau gitu mah gue nginep sini aja. Kata ente itu, Bu. Iya. Maksudnya mau nginep gitu. Saya bilang saya mau nginep, temen nggak dikasih sama dia. Iya. Karena kasurnya emang buat satu orang doang. Terus akhirnya lanjut. Ya udah terserah lu kata Bang Bontot. Kalau emang lu nginep aja. Cuman ya sempit tempatnya kata dia gitu. Berhubung besok saya juga kerja kan. Iya, memang ya. Jadi Iya. hari Kamis itu memang masih aktivitas kerja, jadwal dia kerja. Nggak libur ya? Nggak libur. Iya, siap. Saya baru inget tuh, wah besok saya kerja nih. Akhirnya mau nggak mau saya beranikan diri dah buat pulang. Nggak mau. Iya, mau nggak mau. Kerja. Karena besok harus kerja ya kan. Saya beranikan diri buat pulang. Posisi masih gerimis-gerimis itu. Masih gerimis ya. Suasananya dingin-dingin. Ya. Itu juga saya ragu-ragu sebenarnya. Ragu-ragu Iya, pulang ragu-ragu. Takut ada sesuatu di jalan. Karena emang tempatnya iseng juga sih. Ya sendirian di kebun, pemancingan, suasananya pohon mulu, pohon pisang kanan kiri. Ya. Ya akhirnya saya mau nggak mau dah tuh. Saya pulang. Baru sampai pas mau masuk kebun-kebun itu Itu masih berarti belum sampai tengah-tengah. belum. Baru mau masuk baru mau dari pemancing baru mau jalan ya. baru mau jalan arah ke kebun-kebun pisang. Kebun pisang. Jadi itu jalanan ya. Kanan kiri kebun pisang gitu. Kebun pisang. Serem banget ini guys. Kebun pisang. Aduh, kalau kita mah nggak berani ini. Ini mau nggak mau dia orang besoknya mau kerja harus pulang. Iya. Dipaksain ya. Iya lanjut. Emang kedengar suara nangis. Suara cewek nangis. Oh Kayak jadi orang sakitan gitu kan. Emang pas di waktu itu tuh ada rumah satu di situ di tengah kebun itu. ini Bang Yogar jalan itu dengar orang nangis. Dengar orang nangis. Saya Nangis. pikir itu orang berantem. Oh, jadi sudah ada rumah dikira di Ada situ rumah. yang nangis itu mungkin orang rumah situlah yang nangis Iya, gitu ya. lagi berantem mungkin kan. Jadi saya buang jauh-jauh pikiran negatif saya kan. Nangisnya gimana nangisnya? Coba bisa praktekin nangisnya kali biar kita biar nggak penasaran gimana nangisnya gitu. Seperti menangis orang ngerintis sakitan gitu. Gimana tuh? Wah, serem juga ini. Jadi semakin saya jauh semakin Kecil. kecil suaranya. Oh ya. Gini ya Masa- pemirsa, saya jelasin juga ya pengalaman saya. Biasanya kalau kita dengar tangisan begitu, awalnya kenceng, makin pelan, berarti dia makin dekat. Dia makin dekat. Semakin pelan semakin dekat. Iya, itu yang saya pernah alami. Jadi terus gimana lanjutannya? Nah, semakin saya mau keluar dari kebun itu, perasaan saya tuh semakin bulu kuduk semakin Merinding. semakin merinding. Merinding gitu badan Iya, ya. langsung Jadi bangun semua. dengar suara tangisan malam hari sendirian, hujan-hujan, gerimis, ditangisin ya. Ditangisin. Kalau tangisin bocah minta duit tinggal ngapain tangisin. Tangisin. Makhluk gaib ini. Waduh. Ya. Lanjut. Serem juga ini, men. Saya semakin
jauh dari rumah itu saya semakin curiga ini bukan orang berantem ini, bukan orang yang lagi berantem. Pikiran saya udah positif aja udah itu ini setan ini Pak. Mending karena suara nangisnya tuh kayak orang merintih lah. iya. Gitu ya. Terus Dan ke situ di tengah-tengah jalan itu perasaan saya tuh kayak pengen nengok ke arah suara nangis itu. jadi Bang Indra jalan di tengah. Nah, jadi Bang Indra dipaksa mau nggak mau disuruh nengok gitu, Iya. ke kanan atau ke kiri gitu ya. Iya. Jadi kayak dipaksa nengok buat ngeliat ke arah situ. Arah pohon pisang. Iya, rasa penasaran juga timbul kan tuh. Iya, itu ngeri juga ini. Iya. Terus Akhirnya mau nggak mau saya nengok juga nengok kemana itu? ke kanan. Bos, Dan nengok ke kanan itu. pohon pisang itu. Iya, Yang ditemuin apa itu? kuntilanak. Astagfirullahaladzim guys. Iya. Aduh, pemirsa, malam-malam sendirian. Dan mukanya itu rambutnya gimbal-gimbal nggak jelas itu. Rambutnya gimbal, panjang Udah gitu. panjang. Terus Mukanya juga udah tinggal tengkorak doang. mukanya tengkorak. Astagfirullahaladzim. Separuh badan. Separuh badan. Segini berarti ya. Separuh badan. Jadi- Bawahnya nggak kelihatan gitu. Jadi cuman rambut. rambutnya panjang, mukanya tinggal tengkorak doang, setengah badan, Setengah badan. sambil nangis tuh. Sambil nangis. Dianya sambil nangis tuh, setannya, makhluk Dan gaibnya. ngeliat ke arah saya langsung. Langsung begitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya kurang jauhnya kira-kira bahasa semeter setengah lah jaraknya. Semeter setengah kan nggak terlalu jauh. Begini tuh, gitu. Iya. Ngeri banget. Aduh. Kalau Nah. kita yang dengar kita langsung ngacir kali ini. Terus gimana Bang Dir? Nah itu seketika saya langsung lari. Langsung kabur itu. Iya, karena kaget ya kan. Ambil jurus Langsung ampuh tuh. Jurus ampuh dah. Apa tuh? Jurus jitu. Ilmu kudu lari. Langkah 1000 tuh andalan dia. Iya. Pas saya lari jatuh ke peladuk tuh. Terpadu. Iya karena Kalau emang saya- jalanan licin tuh, Licin, ya. habis hujan. Jatuh, Heeh. apa namanya? Tas pancing saya juga jatuh tuh. Putus, apa? Putus. Putus jatuh. Iya. Saking Paniknya. panik ketakutan. Putus. Ikan juga ikutan ketinggalan di situ jatuh juga ikan. Dapat 3 itu. Dapat 3 Pokoknya- ekor doang itu. Mukanya nggak mau tahu dah, masa bodoh dah. Masa bodoh. Masa bodoh dah. Jadi tas pancing ikan saya tinggal aja udah. Dan nyampe arah jalan besar itu jalan raya ketemu tukang beca saya ditangkap. Disangkain maling. Jadi pas Podager lari, kenceng itu kabur, semuanya ditinggal, ngacir nggak tahu arah kemana, pokoknya lari aja kabur. Lari aja Kemudian ada ketemu tukang tukang beca. beca. Heeh. Saya ditangkap itu sangkain maling. Karena baju saya kan pada kotor tuh. Aduh. Pada kotor belepetan ya kan. Disangka maling. Iya, disangka maling. Tukang beca Ditangkap. parah amat. Iya. Kalau bahasa kita begini nih, ya. Apa namanya? Udah jatuh, ketiba tangga. Udah Iya. jatuh ketiba tangga, ketiba genteng lagi. Apes banget berarti ya. apes. Iya. Terus gimana tukang becanya itu? Tukang beca tuh berdua dia. Emang kebetulan dia habis ngobrol-ngobrol kayaknya tuh tukang beca. Di jalan rayanya itu ya. Saya langsung ditangkap gitu aja udah. Segrep kita juga Iya. tangan. Maling lu ya, maling kata. Bisa ke maling. Iya, saya bilang saya bukan maling pak, saya pulang mancing, saya bilang kan. Lalu terus kalau lu pulang mancing mana pancingannya sama ikannya kata dia gitu kan. Saya tinggalin di sono pak. Saya, kenapa lu tinggalin? Orang saya ngeliat setan, saya bilang. Saya ngeliat medi. Tukang beca itu sempat nggak percaya. Kalau tukang beca nggak percaya. Iya, Ya, masih dipegangin aja. masih pegang itu. Iya. Kalau disangka maling, pokoknya disangka maling dah. Bisa dibuktiin gitu ya. Heeh. Akhirnya udah pak, sekarang gini aja. Bapak anterin saya dah ke dalam. Kalau emang tas pancing itu masih ada sama ikan saya, gimana? Saya bilang. Udah ayo kata dia. Akhirnya dianterin. Dianterin dah tuh. Biar kita nggak disangka maling, kita buktiin bahwa kita itu bener lagi dikejar setan ini, bukannya maling. Iya lanjut. Ini tuh pak, bener kan masih ada? Saya bilang. Ulah iya. Berarti lu bukan maling. Bukan lah pak, saya bilang. Saya pulang mancing, cuman ngeliat medi. Kayak gini setan kuntilanak. Iya, setan kuntilanak. Rambutnya panjang, mukanya tengkorak, setengah badan, matanya hitam ya. Akhirnya baru percaya ada tuh tukang beca. Akhirnya saya ambil Iya. tas pancing saya, ikan saya kasih ke tukang beca aja tuh akhirnya kan. Waduh rezeki banget Iya. ya. Nangkep maling dikasih ikan.
sebagai imbalan nganterin saya tuh. Iya. Karena kalau nggak saya ambil, nggak dianterin mungkin Takut saya- lagi. Iya, bisa saya tinggal itu pancingan sampai besok. Ada yang orang Iya. ntar. Berhubung tukang beca udah nganterin saya kasih deh itu lelenya. Ini Pak, lelenya buat bawa ya dah. Dia bilang, wah yang bener nih. Iya, makasih dah katanya. Dia sempat mau nganterin saya pulang. Oh, jadi dia nawarin buat nganterin. Iya, karena kasihan juga kali mungkin ya. Kasihan. Baju saya kotor ya kan, belepetan kayak. Hujan-hujanan, dikejar-kejar setan ya, ketakutan, dinawarin mau dianterin. Terus dia bilang juga tukang beca, emang di situ agak angker. Kalau kata tukang beca situ. Oh. Iya, dia juga sering ditemuin. Oh, katanya. dia sering juga. Sering ditemuin juga tukang beca itu. Berarti Bang Nogar selama ini emang nggak tahu dia Nggak ya. tahu. Situ emang tempatnya angker ya. Saya baru tahu tuh pas tukang beca itu. Di situ emang sering ditemuin. Kalau orang-orang pulang mancing tuh suka ditemuin kan. Sama yang tadi kali penampakan Tadi sama juga. ya. Kuntilanak tadi ya. Orang-orang seperti merintis kesakitan gitu, nangis. Astagfirullahaladzim. Ya Udah. pada intinya ini memang bahasa kitanya kemanapun kita ya, lagi malam-malam mancing ini pengalaman ini. Besok-besok jangan aku sendirian dah. Sendirian di kebun pemancingan jalan sendiri. Ya sendiri. Kalau berani sih nggak apa-apa. Namanya baru pertama kali ngeliat. Iya. Berarti ini pertama kali ketemu Baru setan pertama ini. kali ngeliat setan ini. Waduh, langsung yang serem lagi ya. Iya. Film yang serem. Ya pada intinya memang mungkin dari rumah nggak doa dulu kali. Nggak doa. Iya gitu. Langsung buru-buru mancing aja Langsung udah. mancing, Iya. udah nafsu emang. Udah nafsu. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa penonton dari TV, ya mungkin ini pelajaran buat kita. Ya besok-besok kalau kita berangkat kemanapun, jangan lupa ya baca doa ya. Baca doa minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar mungkin dilindungi dari segala macam bentuk apapun. Dari segala mara bahaya. Mara bahaya, terutama ketemu setan. Iya. Jadi terutama nih buat pemancing ini yang suka keluar malam ini, jangan lupa ya kemanapun baca doa, minta sama Allah biar dilindungi ya. Tapi setelah ini masih apa namanya, Bang Nogar masih mau mancing lagi nggak nih ketemu gini? Enggak, kayaknya udah nggak mancing lagi di situ. Udah kapok, ampun dah. Kalau ketemu perawan cantik mah nggak apa-apa kali ya. Ini ada satu nasihat saya Wah, nih. nasihat ya siap. Kalau mancing jangan sendiri kalau bisa. Oh, iya. Berdua, kalau nggak berlima. Bawa satu RT gitu. Iya. Iya. Jangan coba-coba mancing sendiri. Karena resikonya ya itu dah Ketemu cewek cakep. teman-teman. Oke. Itulah tadi kita dengar sendiri cerita nyata ya, tanpa dibuat-buat. Ini langsung dialami oleh teman kita Bang Nogar yang ketika mancing langsung menemui penampakan makhluk gaib, kuntilanak. Serem lagi ya. Itu saja mungkin teman sekalian, para pemirsa penonton BD TV, untuk kita misteri pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran buat kita semuanya ya. Itu saja ya, Bang Nogar, kita tutup saja ya. Mudah-mudahan mereka semuanya besok-besok kalau mau mancing, tadi pesannya tuh harus bareng-bareng, jangan sendiri ya. Jangan sendiri Ya, bareng-bareng. Itu saja kita pada kita misteri pada kali ini di bagian pertama ini, part kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa ngambil pelajaran, dan kita akhiri sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa itu?